membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa, ayo membangun Banoa. Ketika kita datang cepat, memulai dengan waktu yang tepat, pasti pekerjaannya selesai dengan waktu yang tepat juga. Kalau bagi saya Pak, untuk pekerjaan ini mungkin semangat karena saya tidak anggap sebagai beban. Kalau kita nikmatin pekerjaan kita ngerjainnya pasti lebih happy gitu kan Pak. Pasti spiritnya nggak habis-habis Pak. Jadi, kembali lagi di CBI Podcast bersama saya Hendy Kusumatbaja. Wow, ini pagi-pagi nih kita kayaknya sambil morning tea ya. Jadi sambil kita mau discuss di kecil-kecilan aja yang nyantai. Tapi kesempatan pagi ini kita mau ajak teman-teman dari departemen mana nih kalian ya? Sosial dan Kemitraan. Benar kan? Kalian dari Sosial dan Kemitraan. Kalian nanya kenalan sendiri atau kenalin nih bagusnya? Ya, silakan. Boleh ya. Jadi dua orang ini dari teman-teman dari Sosial dan Kemitraan. Sono ini dari Sosial Kemitraan. Namamu siapa? Enrico. Yes, bener kan? Benar sekali. Panggilannya apa? Panggilannya Rico. Rico. Iya. Riko gitu ya. Oh gitu. Terus ini di sampingnya ada Mas Bahar ya. Bahar. Nah, ini Mas Bahar ini dulu juara stand up ya. Bener nggak sih juara stand up? Iya, karena sendirian Pak. Oh iya, jadi nggak ada yang nonton, jadi juara dia. Yang berdua juga juara bakiak loh Pak. Oh iya, juara bakiak juga kalau di. Jadi event di JB ini banyak juga ya, tuh sampai ada beberapa juara-juara gitu ya. Ada juara bakiak di 17-an kemarin ya. Stand up juga ada dan ada beberapa kompetisi. Tapi pagi ini kita nggak ngomongin itu sebenarnya. Kita mau ngomongin terkait dengan apa ya, kedisiplinan kita ya. Wah, ini teman-teman ini kayaknya jadi contoh nih. Jadi sobat CBI, dua orang ini kayaknya jadi contoh kita, orang yang disiplin. Emang muka-muka sepertinya orang yang disiplin kah? Enggak ya? Disiplin. Enggak juga ya? Oh, tapi disiplin tapi diakui disiplin memang. Mas Enrico, nah aku mau tanya terkait disiplin. Mas Enrico kalau kerja gitu kan, berangkat pagi, mungkin istirahat, sore pulang kan gitu kali ya. Di luar dari ada kewajiban-kewajiban yang harus dia selesaikan di luar jam kerja ya. Tapi biasanya kalau jam kerja, berangkat jam berapa Mas Enrico? Kalau dari rumah itu berangkatnya paling kurang jam 7. Jam 7? Iya. Wow, jam 7. Jam 7 udah berangkat dari rumah ya. Ngapain aja Mas dari rumah udah jam 7 pagi gitu. Kalau pagi-pagi masuk kerja? Kan sebenarnya kita masuk kerja jam 7:30 sebenarnya. Ya kita estimasi waktu perjalanan sampai ke kantornya paling tidak jam 7 itu udah harus jalan. Biar sampai kantornya kita tidak mepet waktu. Sampai mungkin sekitar 15 menit sebelum 7:30 kita udah sampai. Ya mungkin bisa prepare, berdoa dan lain sebagainya. Baru sekali ya, luar biasa. Bukan ada yang dicari ya di pagi-pagi ada cewek atau siapa gitu. Nggak ada ya? Bukan pagi-pagi gosip Pak. Kirain ada yang memotivasi dia untuk berangkat pagi. Berarti motivasinya memang mempersiapkan pekerjaan ya di hari itu ya. Wow. Terus motivasinya Mas, kenapa sih harus berangkat pagi? Kenapa nggak di on time aja jam 7:30 gitu? Ya. Thank you Mas. Kalau menurut saya Pak, karena kita sudah mempunyai schedule setiap hari itu Pak. Jadi mulai dari berangkat sampai dengan menyiapkan pekerjaannya Pak. Ya pekerjaan situ kan bukan cuma 1 atau 2 tapi ada banyak. Jadi ketika kita datang cepat, memulai dengan waktu yang tepat, pasti pekerjaannya selesai dengan waktu yang tepat juga. Wow, berarti ini lebih ke Mas Enrico ini, Mas Rico ini punya tanggung jawab pekerjaan dia nih kayaknya ya. Siap. Wow. Sambil minum deh, boleh. Ayo minum boleh. Punya bapak apa? Ini mana nih ya? Mana nih? Tunggu bentar, santai. Ini lagi dibikinin. Jadi lebih balik ke tadi ya, berarti Mas Enrico itu mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan yang sudah diamanahkan kepada Mas Rico dari perusahaan. Jadi dia harus memprepare dari awal dengan cara dia harus berangkat pagi, terus mempersiapkan apa-apa yang harus menjadi tanggung jawab atau target di hari tersebut pastinya ya Mas Enrico ya. Mas Enrico rumahnya mana sih? Rumahnya di berapa jarak dari kantor ke sono deh? Kalau lagi kamu sebutin daerah ini, sahabat CBI pasti nggak ada yang tahu juga ya. Tahu ya.
perjalanan tuh kalau dihitung dengan lampu merah ya, kan di sini kan ada Lampu merah ya. Masih juga lampu merahnya. Itu sekitar 20 menitan, Pak. 20 menit. Iya. Secara kilometer orang itu. Secara kilometer saya kurang tahu Pak panjangnya berapa ya Pak ya. Memang. Tapi kalau dari sini ke sana mungkin bisa dapatkan piala penghargaan yang 10 km itu loh Pak. Oh, kalau 10K lari masuk lah ya. Masuk. Oke. Jadi cukup jauh juga ya untuk Iya, perjalanan PP-nya aja udah lumayan ya. Pangkalan Bun ini memang kotanya tidak terlalu rame ya, tapi untuk jarak 10 kilo mungkin bisa ditempuh dalam waktu 15 menit. Nah, tapi itu berarti nyantai dia aja naik motornya berarti. Iya benar Pak. Kendaraannya. Oke, balik ke Mas Bahar dengan Ya. pertanyaan yang sama juga deh. Mas Bahar kalau masuk jam berapa sih Mas Bahar? Biasanya kadang jam 7 udah masuk. Jam 7 ya? Atau kurang jam 7 sudah masuk. Oh. Kenapa Mas Bahar berangkat pagi itu? Ada cewek kan di sini yang pagi-pagi yang di pojokan itu? Oh itu menunggu ya, beda ya? Bukan ya? Nggak ada, Pak. Sama seperti yang disampaikan Pak Indri juga Pak. Oke. Lebih pagi kita persiapannya lebih enak. Oh, Jadi nggak kita buru-buru ya? ya lebih santai, mungkin bersih-bersihkan meja. Oke. Terus Mantap juga Bu. maksudnya di Iya. debu-debunya mungkin dibersihkan dulu ya kan, dikit-dikit. Walaupun ini sebenarnya sudah bersih Pak. Oke. Dibiasakan bersih. Oh, gitu ya. maksudnya membersihkan meja masing-masing Iya, gitu loh. masing-masing. Bukan meja karyawannya dibersihin dia juga. Kalau saya bersihkan semua ngerangkap dong saya. Iya. Jadi untuk mempersiapkan lebih awal ya. Iya. Tanda kutip Mas Bahar ini berarti mau nyolong star nih. Target di pagi ini tuh mau dicolong star dia biar nanti target di hari tersebut tercapai. Maksudnya gitu kali ya. Betul Pak. Oh gitu. Memang Mas Bahar itu kan office ya, reporting mungkin ya dari beberapa areal di set kita. Itu memang menunggu mereka ngasih set laporan report dari set itu kan mesti agak siang ya Mas. Iya. Ya mungkin pagi-pagi. Sembari menunggu orang itu memberikan report ke Mas Bahar, ngapain Mas Bahar? Banyak sih Pak. Kalau laporan ini alhamdulillah nggak ada habisnya Pak. Oh nggak ada habisnya. Iya, karena Ya, kalau habis, laporan saya habis, mungkin saya nggak di sini lagi Pak, ya. Iya benar juga. Jadi Ini materinya Pak. Oh iya, lagi. Jangan lupa. Oh, kamu yang nyuruh duluan ya. Kita lupa siapa yang sebenarnya jadi. Oke, lanjut. ya, Pak. Jadi untuk saya di bagian reporting Pak, selain untuk laporan, ada juga pemeriksaan laporan harian. Kita biasanya juga ada permintaan khusus dari atasan. Oke. Ya, dari direksi-direksi juga. Itu ya nggak habis-habis ya kayaknya reportnya, request. Alhamdulillah. Alhamdulillah disyukuri ya. Terima Kalau kasih. kebanyakan bukan ribut lagi Pak. Apa? Repot. Oh gitu ya. Catat ya. Tapi Mas ini, Apa itu Pak? Wah ini ada titipan lah. Apa Ya. tuh? ini kan Mas Bahar itu kan rumahnya di Rutun. Emang rumah Bapak tiga Pak? Wah, Runtuh itu berapa kilometer Pak? Kalau Runtuh sini Sungai Rangi saya 20 Pak. Wow, Ke Runtuh 20. mungkin ada 35 atau 40 gitu Pak. 35 kilo Jadi, Pak. kalau diibaratkan itu di Jakarta itu dari Tangerang ke Jakarta. Wah. Kalau Jauh ya? Rutun itu jauh. Apa itu? Spiritnya apa kok bisa jauh, Jauh. tapi datangnya lebih awal? Apa yang membuat dia semangat? Semangatnya itu apa? Semangat. Kalau bagi saya Pak, untuk pekerjaan ini mungkin semangat karena saya tidak anggap sebagai beban Pak. Wah, ini dia. Pekerjaan ini Quote kita pagi ini anggap nih. mungkin sebagai untuk mencari kesenangan juga mungkin Pak. Kalau kita nikmatin pekerjaan kita ngerjainnya pasti lebih happy gitu kan Pak. Oh. Pasti spiritnya nggak habis-habis Pak. Jadi Ya, itu Pak sumber. jadi jarak itu tidak menjadi hambatan ya. Ya. Malah dinikmatin ini menurut Pak Bahar. Tapi malah jadi penyemangat juga seorang Pak Bahar dengan jarak jauh dari kediamannya ke kantor dengan PP ya. Itu bisa berangkat pagi kan memicu juga teman-teman yang mungkin rumahnya lebih dekat dari kantor sebenarnya ya untuk bisa on time, bisa lebih produktif lagi, mempersiapkan lebih awal ya dari di hari itu untuk bisa menyelesaikan targetnya. Gitu Pak Bahar ya. Begitu Pak. Itu Pak. Itu berarti dari rumah jam berapa tuh Pak?
Dari rumah itu biasanya jam 6.30 sudah berangkat. 6.30 sudah berangkat. Nyampe sini kira-kira jam 7 ya. Jam 7.45 kalau nggak macet. Oh, ada macetnya. Kadang Ada macet rumahnya di Bakalan gitu ya. Khususnya mau lewat. biasanya Pak kalau sepagi itu jalan itu los Pak, nggak ada kendaraan, jadi itu lebih cepatnya. Jadi macetnya di mana? Macetnya kadang Atau kalau motor Bapak banyak macet? kendaraan. Motornya yang pernah macet. sekali Pak, pernah sekali. Oh, berarti. Jadi pada sudah jalan 10 kilo, itu posisi sudah kurang 15 menit. Jam masuk 7. ya. Oh, Iya. oke, itu. Masih lama lah kan Pak. Rantai saya putus. Astaga. Nah, Oke. Alhamdulillahnya pada saat saya sudah mau siap dorong, ada kawan yang datang. Oh, berarti Pak Iya. Bahari orangnya baik nih. Yang mau nolong di tengah jalan. Saya yang ditolong Pak, saya yang ditolong. Iya, ditolong maksudnya. Jadi dengan banyaknya waktu ketemu bengkel, didorong ke bengkel, sempat persiapan. Alhamdulillah sampai sini nggak terlambat Pak. Wish. Karena spare waktunya tadi kan masih banyak. Tuh, Itu, ada. Pak. Hikmah. Orang baik itu karyawan kita juga. Karena kita juga Pak. Tuh, Sobat CBI, berarti karyawan CBI itu saling erat ya, saling mengenal satu sama lain. Jadi di tengah ada kesulitan itu pasti ada saling menolong ya. Kalau misalnya ada kesusahan, tahu itu kayaknya macet, itu ada kehabisan bensin, mungkin pasti ditolong kan gitu, saling menolong ya. Luar biasa ya keakraban di CBI Group ini ya. CBI, Pak, ya. Walaupun ibaratnya temannya nggak terlalu sering ngobrol seperti ini, Oke. cuman saling Oh. tatapan aja, tapi karena sudah kenal, Heeh. langsung berhenti Pak. Nggak nanya. Atau memang Bapak terkenal mungkin di CBI Group? Dia Terkenal terkenal juga ya? Di jalan terkenal Pak. Terkenal apa ya maksudnya? Ya, teman-teman yang kenal pasti tahu Pak. Karena sudah kenal. Oke, Mas Enrico lagi. Mungkin Mas Enrico, mungkin ada insight buat teman-teman di luar sana. Mungkin nggak cuma luar karyawan CBI ya, sobat-sobat CBI yang di luar sana juga mungkin. Mas Enrico berapa lama kerja di sini? Saya dari 2017. 2017, hampir 7 tahun lebih lah, kita katakan lah ya, 7 tahun lebih. Gimana mungkin memotivasi teman-teman biar bisa disiplin atau mungkin menanamkan rasa disiplin biar performanya meningkat, efektivitas kerjanya juga bagus. Mungkin ada yang mau disampaikan nggak nih? Oke. Ya, kalau dari saya ya setidaknya yang awal dulu jangan tidur terlalu malam. Oke, itu kasih tips satu ya dari Mas Enrico Iya. nih. Jangan begadang. Jangan begadang. Jangan begadang. Oke. Jadi nanti kita udah tidur cepat. Yang kedua kita set alarm. Oke, set Iya, alarm set ya. alarm. Untuk yang awal mungkin belum terbiasa bisa di set alarm. Tetapi percaya aja, kalau mungkin setiap hari kita bangun sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, besok-besok pun walaupun tidak di set alarm pasti bangun Pak. Oh, Iya, kadang Iya. pun hari Minggu saya bangunnya jam 6 juga. udah terbiasa berarti, udah Iya, menjadi sudah suatu terbiasa. kebiasaan. Oke. Benar. Kemudian yang ketiga itu harus diingat tanggung jawab. Oke, oh wes. Iya, bahwa pekerjaan merupakan suatu tanggung jawab yang harus kita penuhi. Keren. Itu aja Berarti- Pak, tiga kiat-kiatnya Pak. Jadi 3 ini dari Mas Enrico bahwa kalau misalnya mau tips untuk bisa disiplin berangkat pagi, ya satu jangan begadang tuh. Jadi sobat-sobat CBI jangan suka begadang, jangan nanti bangunnya kesiangan jadinya ya. Iya, gitu benar ya. sekali Pak. Kalau misal kepepetnya begadang, set alarm lah kan gitu, yang nomor 2 tadi. Nah, yang ketiga pastinya ini kita tanamkan rasa tanggung jawab ya, bahwa kita ini kan istilahnya karyawan ya, bahwa kita di sini hidup, bekerja, punya tanggung jawab dengan jabatan yang kita ampu masing-masing sebenarnya gitu ya, Iya, Pak. benar Pak. Dan pastinya targetnya ya, Mas Enrico kan juga target Iya. ke seluruh juga nih ya, ke seluruh kebun-kebun atau set-set di CBI Group ini. Jadi otomatis dia punya rasa tanggung jawab untuk mereportkan kepada direksi ya, atau pimpinan lah ya, terkait dengan report-report dia terkait dengan sosial dan kemitraan ya. Benar sekali pastinya. Pak. Oke. Ke Mas Bahar, Mas. Siapa? Mas Bahar. Kalau tadi Mas Enrico ngasih tips ya. Terus siapa yang kedua mungkin bisa cerita nggak kalau misalnya halangannya, beratnya apa sih kalau lagi males-malesnya itu ngapain sih untuk biar nggak males gitu gampangannya gitu. Biar nggak malas Biar Pak. nggak males masuk berangkat pagi gitu. Yang kalau kita seperti yang saya sampaikan tadi Pak, Mm-mm. pekerjaan kita anggap
bukan beban, malas itu tidak ada Pak. Weh, Itu yang pasti. dari Jadi malasnya gitu ya. iya Pak, dalam bekerja ini kita bawa fun, santai ke kantor juga. Nah, selain Enjoy menyelesaikan tanggung jawab juga mungkin dianggap sebagai sosialisasi ke teman-teman juga ya kan Pak. Seperti ini kan pagi-pagi ngobrol ngopi, Nah, tapi ini jangan ngopi tiap hari apa? Pak. Jangan tiap hari Pak, jam kerja Oh iya. cerita kayak gini. Nanti ditagi-tagi sama direksi ya maksudnya. Oh gitu ya. Jadi dianggap bahwa ini suatu bukan suatu halangan, beban, tapi suatu ya memang harus dinikmatin. Nah, jadi itu membuat jadi rasa malas kita terhindari ya. Dan mungkin tambahan dari Mas Enrico tadi bahwa suatu pekerjaan, suatu tanggung jawab ya. Itu yang jadi membuat kita lebih semangat. Oke, mungkin itu saja kali ya pagi ini. Siap. Thank you Mas Enrico, thank you Mas Bahar. Sama-sama. Tehnya jangan lupa dihabisi. Iya, saya bawa ke meja aja ya. Boleh. Soalnya di sini harus kerja, Pak. Oh iya. Iya. Ini jam berapa sih? Masih jam 8 Oh, pagi. jam 8. Jam 8 pagi nih kita ngeteknya ya. Nanti tayangnya nggak tahu nanti jam berapa. Tapi ini ngeteknya jam 8 pagi. Teman-teman masih punya tanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaan di pagi ini. Silakan selesaikan pekerjaannya. Do the best pokoknya. Jangan sampai melorot semangatnya. Dua orang ini sebagai contoh, jangan sampai melorot performanya yang awalnya ini di podcast jadi lemes-lemesan nanti jadinya. Janganlah ya. Banyak saksinya nanti Pak. Wah iya ini dia, betul juga. Jadi kita tunggu saja Mas ajakannya teman-teman. Semoga nanti bermanfaat buat teman-teman atau sobat-sobat CBI di luar sana menjadi lebih semangat untuk bekerja. Oke, terima kasih Sobat CBI. Nanti akan kembali lagi di episode selanjutnya. Sobat CBI Podcast karya nyata untuk negeri.